Pak Budi, ini Bandara Kertajati jadi bengkel MRO pesawat Hercules se-Asia. Kalau Anda melihatnya murni bisnis atau ini justru bisa menciptakan persepsi yang tadi kita khawatirkan bahwa Beijing merasa kita sudah terlalu mesra dengan Amerika? Ya Mbak, apapun kata orang ya silakanlah dengan persepsinya masing-masing. Saya mencoba untuk ke belakang lagi tadi yang disampaikan oleh Pak Yusril atau sekarang Kertajati yang sudah di suuzoni seperti itu. Saya melihat ini adalah sesuatu yang kalau in term of what you call it civic factum parabellum, bahwa saat damaimu itu adalah saat tahapan perang, is okay saja. Sampai pada titik early warning, is okay saja. Tapi kalau ini dibawa sampai pada posisi panik dan analisis yang kurang proporsional, nah saya agak kurang setuju dalam hal ini. Mas Guntur bilang kecurigaan yang terjadi di publik karena tidak transparannya pemerintah. Nah, itu yang saya mau lanjutkan dari Mas Guntur tadi. Jadi memang perlu transparansi di sana. Dan saat sekarang ini mana kasih tahu saya ada kalimat yang mengatakan bahwa for sure, yakin bahwa ini memang benar-benar pangkalan Amerika yang ada di Kertajati. Show to me, tunjukkan sama saya. Nah, kenapa demikian? Karena ini hanya berupa proposal. Mbak sadari bahwa kita ini hidup dalam taman sari dunia. Yang apa ciri daripada globalisasi ini apa sih? Semakin borderless. But in term of intelligence, di sisi intelijen, ya memang suspicious itu adalah our breakfast. Kecurigaan itu adalah our breakfast. So, what should we do? Apa yang harus kita lakukan? Lakukan technically, strategically. Tekniknya tidak ada gerakan-gerakan dia per kasus yang tidak ada izin. Terkontrol ketat. Jadi kita tidak bicara bahwa Amerika kok jangan buat pangkalan di sini untuk menyerang negara. Nggak usah harus Amerika, semua negara nggak dibolehkan. Itu yang untuk menguphold our national interest. Nah, sekali lagi Mbak, bahwa ini kalau too much kita berpikiran yang berlebih-lebih, nanti kita tidak bisa bergaul secara internasional. Kenapa demikian? Kita ini big brother Mbak. Di ASEAN ini sudah dinobatkan menjadi big brother of ASEAN. Jadi wajar-wajar saja kalau hal yang sifatnya seperti itu, yang tadi disampaikan dari Komisi 1, in term of ya ini, kalau memang ini bisa dikontrol dengan baik dan menguntungkan kita, why not? Gitu. Tapi kalau ini misalnya memang sampai menjadi dia bebas, kemudian ini adalah part of the precaution of intelligence, awal-awalnya bagaimana orang membentuk jaring intelijen yang akhirnya jadi seperti di Middle East, di mana di situ diletakkan pangkalan. Nah, baru itu kita tidak akan setuju. Kalau menurut Mbak Cempaka, ini masalah transparansi atau kalkulasi? Karena ini kita bicara soal bengkel pesawat militer. Kita harus lihat secara presiden ya Mbak ya, bahwa memang konteks presiden sebelumnya terkait dengan Hercules ini tidak yang pertama di Asia Tenggara. Malaysia sendiri punya, tapi memang levelnya bukan sebesar yang akan didirikan, proposal yang didirikan di Kertajati. Yang di Malaysia itu bentuknya sudah berdiri selama 40 tahun. Bentuknya hanya service center. Saat ini yang diproposal adalah bentuknya maintenance center. Begitu, dalam konteks ini 40 tahun tidak terjadi tiba-tiba Malaysia menjadikan basis. Tadi kita jelaskan peta-peta itu tidak ada cerita Malaysia menjadikan basis militer Amerika Serikat. Meskipun di sana ada Lockheed yang sudah memiliki juga begitu secara presiden memiliki tadi service center, Hercules Service Center di situ. Itu yang pertama. Yang kedua tentu tadi saya setuju dengan yang disampaikan Prof. Budi bahwa dalam konteks ini kita harus memperhatikan tidak hanya terkait transparansi, tetapi juga terkait hukum nasional udara. Seperti apa pengaturannya. Yang kedua tentang pengaturan terkait dengan pesawat asing mana yang harus bisa masuk ke Indonesia. Dalam konteks ini tentu harus sangat detail dan juga sangat mekanik pembicaraannya nanti. Dan tentu harus dalam konteks ini kerjasama antar kementerian, tidak bisa lagi hanya Kementerian Pertahanan atau Kementerian Luar Negeri saja. Tapi juga kementerian dan lembaga lain harus dilibatkan dalam konteks ini. Jadi tidak hanya masyarakat tapi juga kementerian dan lembaga lain. Dan yang ketiga adalah tentu logis jika masyarakat berpikir bahwa ada yang disebut dengan entanglement atau berkelindan begitu ya. Ketika ada satu infrastruktur apalagi yang dibiayai secara penuh oleh Amerika Serikat, ada pemikiran, ada kecurigaan atau kekhawatiran mungkin bahwa ini akan menjadi basis atau pangkalan Amerika Serikat. Tapi di sisi lain ada teori yang disebut dengan deterrence by entanglement yang artinya mematahkan kekhawatiran bahwa jika Amerika Serikat akan menyerang Indonesia. Karena apa? Karena cost yang dibebankan
akan terlalu besar jika Amerika Serikat punya infrastruktur yang bisnis sipil di Indonesia, begitu. Oke. Dan kita juga tahu bagaimana China dan Rusia juga memiliki bisnis, dan ini dalam konteks ini Indonesia menciptakan yang disebut dengan deterrence by entanglement. Artinya kita punya efek deterrence yang dicapai dari kerjasama Oke. dan diplomasi dengan negara-negara tersebut. Kalau Mas Yosi, apakah melihat memang ada risiko geopolitik ketika Kertajati dijadikan bengkel C-130? Kalau saya melihat kalau jadi bengkel saja sih tidak apa-apa. Bahkan jadi pangkalan pun ya masyarakat tidak. Tidak apa-apa. Yang saya lihat dari pembicaraan kita itu kan bahwa Amerika kemungkinan itu kan ingin memastikan bahwa Indonesia itu ada di dalam genggamannya. Dalam genggaman Amerika. Dan dalam semua tawaran yang disampaikan, permintaan BUC dan segala macam itu kan untuk memastikan bahwa negara-negara di kawasan, terutama di Pasifik itu memang ada di sisi Amerika, mengepung Cina. Kalau saya membacanya dari surat yang disampaikan oleh kadinnya Cina itu kan sesuatu yang sebenarnya dalam relasi diplomatik itu sangat sesuatu yang tidak biasa. Itu sebenarnya menyatakan rasa tidak nyamannya Cina atas Indonesia saja. Kemudian dia mengambil isu ekonomi. Nah, di sisi lain kan juga aneh bahwa kemudian pada satu sisi Pak Yusril mengungkapkan Indonesia ada kemungkinan diserang dan segala macam akan di Venezuelakan. Di sisi lain Menteri Perang mengatakan bahwa menawarkan Indonesia menjadi pusat pemeliharaan. Kan ironik tuh, satu sisi Amerika mau nyerang, di sisi lain Amerika menawarkan sesuatu. Dan Amerika juga meminta sesuatu kepada Indonesia untuk lintas langsung ke utara kan sebenarnya. Itu kan ironi ini kan tidak tampak waktu di Venezuela. Dari awal kan Venezuela memang dari zamannya Maduro bicara soal minyak, dan kemudian rencana ada skenario untuk mengganti Maduro dengan pemimpin yang lebih muda dan segala macam tidak jalan. Banyak hal yang diskenariokan oleh AS di Venezuela tidak cukup, tidak berhasil. Bahkan akhirnya kedekatan Venezuela dengan Cina itu yang menjadi salah satu alasan untuk masuk. Nah, di Indonesia sendiri saya kira sangat berisiko kalau misalnya Amerika melakukan intervensi yang intervensi ofensif lah ke Indonesia. Soal geopolitik mungkin iya, tetapi tadi saya tetap berpegang pada posisi Indonesia yang sebagai negara kuat di kawasan. Dan kemudian satu hal yang penting tadi seperti Mas Guntur sampaikan, pemerintah saat ini itu sebenarnya hutang penjelasan banyak hal. Harus lebih transparansi begitu. Nanti Tidak hanya kita bahas transparan, lagi. tapi menjelaskan. Mas Yosi tetap bersama kami saudara di Pola Liar.